Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian, pasal yang ke-39, ayat yang pertama sampai yang ke-23. Mari saya mengajak kita semua untuk membaca dan membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian dan kita akan bacakan secara bersama-sama. Perikopnya adalah Yusuf di rumah Potifar. Ayat yang pertama, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari renungan firman Tuhan hari ini? Ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama,
Kitab Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai yang ke-23 ini mencatat bahwa penyimpangan dosa seks dan perselingkuhan bukan hanya bisa dilakukan oleh suami atau pria, namun penyimpangan dosa seks dan perselingkuhan bisa juga dilakukan oleh istri atau wanita. Dan banyak dari suami ataupun istri jatuh dalam penyimpangan dosa seks dan perselingkuhan. Oleh sebab itu, kita diingatkan dari firman Tuhan hari ini agar kita tidak terjatuh dalam penyimpangan dosa seks dan perselingkuhan. Oleh sebab itu kita gunakan cara Yusuf. Ada 3 caranya, yaitu yang pertama, hidup bergaul dan takut akan Tuhan. Yang kedua, berlakulah setia kepada Tuhan dan kepada suamimu atau kepada istrimu. Yang ketiga, berlarilah menjauh dari godaan perselingkuhan ketika perselingkuhan itu terus datang kepadamu. Dan ingat, jangan berlari di tempat. Yang kedua yang dapat kita pelajari adalah tetaplah percaya kepada Tuhan dan tetap berlaku yang benar. Meskipun engkau dituduh, difitnah, dihakimi, dan dilawan oleh banyak orang karena hidupmu untuk berlaku yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun risikonya sangat besar bagi hidup kita, percayalah, Tuhan akan tetap menyertai kita apapun kesulitan dan kondisinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui perenungan firman Tuhan hari ini. Kami belajar bahwa banyak orang yang bisa jatuh kapan saja karena dosa penyimpangan seks dan perselingkuhan. Oleh sebab itu, kami diingatkan dari firman Tuhan hari ini agar kami terhindar dan dijauhkan dari penyimpangan dosa seks dan perselingkuhan. Kami meneladani cara hidup Yusuf yang hidup bergaul dan takut akan Tuhan, berlaku setia kepada Tuhan maupun kepada suami atau istri kami. Dan kami berlari menjauh daripada godaan perselingkuhan tersebut, agar kami tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan hari ini juga kami belajar bahwa apapun yang kami alami, apapun resiko yang kami dapati, yang kami hadapi hari ini, kami belajar untuk berlaku benar, berlaku hidup, mempertahankan komitmen hidup yang benar di hadapan Tuhan. Apapun itu resikonya, kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kami di dalam setiap kesulitan dan kondisi hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tetaplah percaya pada Tuhan, tetaplah berdoa, dan tetaplah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua.